Nah, kan biasanya kalau kita sudah mengangkat kasus suatu desa misalnya, apakah pernah sampai memberitakan suatu permasalahan seperti korupsi dan sebagainya, ada tekanan dari yang diberitakan? Alhamdulillah, karena memang saya tidak suka main-main itu. Jadi alhamdulillah selama ini selama jadi wartawan, mainkan di media, saya tidak pernah mendapatkan ancaman. Karena yang diancam itu biasanya orang yang sudah dikasih masih main-main, gitu ya. Kamu sudah dikasih kok masih ngancam saya? Sudah diancam balik sama yang korban itu. Jadi selama ini saya tidak pernah main-main di ranah itu. Bahkan mungkin teman-teman saya banyak yang tahu bahwa Ongki ini orang idealis. Jadi banyak orang yang bahkan mau masuk dan menyuap saya itu gagal, jauh-jauh hari gagal. Karena sudah tahu karakter, kamu percuma nyuguh ini, kamu percuma ngajak ini. Dia orang idealis dan selama ini saya tidak pernah bertemu dengan ancaman itu. Dan memang saya selalu mencari jalan baik dengan siapapun. Saya jarang ingin bermusuh dengan siapapun. Tetapi kalau teman-teman saya banyak, ketika liputan ke Pantura misalnya, ini uang, ini celurit, gitu. Pilih yang mana? Begitu dulu ada begitu. Kalau milih celurit ya sudah, kamu nggak balik lagi. Kalau milih uang jangan di sini lagi. Jadi intinya tidak mau berurusan maksudnya. Gitu. Sering begitu di wilayah Pantura. Cuman saya tidak pernah bertemu dengan itu. Saya tidak hampir tidak pernah bertemu dengan ancaman apapun. Karena ketika saya nulis berita ya sudah saya nulis berita. Tidak pernah menginginkan apapun itu. Karena yang diancam-ancam biasanya dia memang sudah dikasih masih ngancam lagi. Ada diancam pasti. Kamu kok sudah saya kasih kok masih di sini lagi nulis berita lagi. Udah selesai itu. Karena orang juga akhir ini terbuka dalam media. Apalagi di desa itu kan kades-kadesnya sudah punya anak yang sudah sarjana bisa berinteraksi banyak. Kira-kira begitu. Lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau menyanggah? Ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini perihal tentang berita yang tentunya berkaitan dengan sosial media. Yang saya tanyakan perihal tentang seumpamanya ada wartawan B dan juga ada wartawan A kalau seumpamanya dari wartawan B dan wartawan A itu ketidaksamaan narasinya itu apakah tidak ada rembuk sebelumnya dalam mempublikasikan beritanya, apakah tidak? Oke. Terus ada lagi? Nggak ada. Kayaknya ada lagi kayaknya. Enggak ada ya? Kenapa kok tidak sama ya yang diberitakan gitu? Padahal isunya sama gitu maksudnya. Di kita sebenarnya kalau sampai berita sama kita dianggap kopas itu. Dan itu dilarang dalam itu namanya copypaste itu, plagiasi karya orang. Jadi itu sama kalau urusan kalau karya jurnalistik dipandang sebagai karya tulis itu sama dengan skripsi dan sama dengan buku-buku yang lain. Tidak boleh sama. Kalau Anda sampai sama memberitakan itu sampai sama paragrafnya sama itu dianggap menjiplak ya. Itu masuk plagiasi. Tetapi kalau persoalan sudut pandang misalnya. Jadi misal ada yang banjir ya Pamekasan. Ada yang nulis luapan air berlangsung 24 jam. Wartawan lain nulis 18.000 orang jadi korban. Gitu ya. Ada yang nulis lagi 5 sapi meninggal gitu misalnya. Ada yang nulis lagi 100 sandal terhanyut misalnya. Enggak ada persoalan. Itu namanya sudut pandang dan pengambilan angle. Enggak ada persoalan dengan itu. Yang terpenting adalah fakta itu benar. Gitu maksudnya. Kita melihat manusia, kita mau melihat apa kita akan memberitakan kupingnya, terserah. Yang penting fakta. Yang penting jangan mengatakan bahwa kuping yang seperti kuping manusia itu diberitakan kuping gajah, jangan. Tidak apa-apa mengambil perbedaan dalam satu kasus, tapi yang pasti itu fakta, gitu ya, fakta. Mau diambil dari sudut pandang manapun, yang penting itu fakta. Nah, bagaimana cara memverifikasi fakta? Ya kita datang dokumentasi, mencari data, merunut kepada sumber yang kredibel. Misal jumlah korban banjir, Anda mungkin tidak pernah bertanya jumlah korban banjir di Pamekasan 183.000 misalnya. Anda yang percaya saja kan, ya kan? Kelirunya Anda tidak bertanya. Ini data siapa yang mengeluarkan? Kecamatan ini punya tim pendata enggak gitu kan.
Basisnya dari apa? Oke lah, ini basisnya dari kelurahan. Kelurahan punya tim data nggak? Siapa yang berjalan? Jangan-jangan itu cuma data-data perkiraan. Nah itu yang seharusnya diperdebatkan. Jadi kalau persoalan sudut pandang, orang bisa melakukan sudut pandang apapun. Tapi bukan wartawan, bukan orang yang benar, salah sering. Gitu kan. Kita juga sering mengalami kesalahan-kesalahan. Di soal singkatan-singkatan kadang kalau kita sudah capek ya, kita kadang keliru memberitakan, dan kita juga sering minta maaf di koran gara-gara ada pemberitaan yang keliru. Jadi misalnya alamatnya Unira dikatakan Jalan Jogotole, yang betul kan Jalan Raya Banglekur misalnya. Pihak Unira komplain, ini kampus saya di Jalan Banglekur kok diberitakan Jalan Jogotole. Keesokan harinya kita menerbitkan berita yang sama, namanya meralat kekeliruan, dan kita minta maaf. Pemberitaan yang kita kemarin terbitkan Unira yang benar adalah alamatnya Jalan Raya Banglekur. Wartawan juga memiliki kesalahan. Itu yang dinamakan dengan apa ya? Itu namanya yang itu dengan margin error ya, human error. Tetapi bukan sesuatu yang disengaja. Jadi tidak ada persoalan. Memang tidak boleh rembuk. Bahkan di Radar Madura, pendidikan saya di Radar Madura begini. Kamu tidak boleh liputan bareng sama yang lain, nggak boleh. Nggak boleh. Saya misalnya ada wartawan ini A, B, C, D. Sama direktur jangan sama yang lain. Kalau sama yang lain satu narasumber pertanyaannya sama, ya kan? Yang kamu tanyakan akan didengar oleh orang lain sehingga tidak eksklusif, sudut pandangnya tidak sama. Jadi kalau di Radar, makanya wartawan Radar itu terkesan agak sedikit jauh dari wartawan lain karena tidak boleh bareng sama yang lain, agar berita lebih eksklusif gitu kan. Pertanyaannya agar tidak didengar orang gitu maksudnya. Tapi sekarang karena orang sudah tidak mungkin berpisah-pisah, ya kadang liputan 10 orang liputan, yang dibicarakan sama, jumlah rekamannya 5 menit sama, yang diberitakan sama, akhirnya 10 media memberitakan hal yang sama, sudut pandang yang sama, ya percuma juga gitu kan. Jadi memang tidak ada rembuk, dan bahkan tidak boleh rembukan antara satu media dengan media lain, kecuali dalam satu media antara wartawan dengan pemretnya boleh berembuk gitu kira-kira. Yang perempuan gimana? Gak mau tanya ya? Ini satu lagi. Kalau di YouTube kita bikin video kan kita minta izin. Saya masukin di YouTube ya. Apakah kalau wartawan itu juga minta izin? Ya dalam kode etiknya begitu. Minta izin. Iya, izin merekam. Tapi kalau sudah kenal, jadi saya datang ke instansi, orang itu sudah tahu saya wartawan dan sudah begini. Mohon maaf Pak, yang dimaksud ini gimana Pak? Ini sudah nggak usah perlu minta izin. Sudah tahu dan dia menyaksikan gitu ya. Tapi untuk yang lain kita harus izin. Pak, mohon izin saya merekam. Dalam cara kerjanya memang tidak dibolehkan. Merekam sembunyi-sembunyi tidak dibolehkan. Kalau kita mau berunut kepada idealisme dan cara kerja wartawan. Bahkan kita bisa menolak wawancara, bisa sangat bisa. Misalnya Anda kasus tersangka kasus korupsi misalnya. Pak, izin wawancara. Dah Mas, Anda wawancara. Berhak menolak itu. Berhak menolak. Gitu ya. Kamu tidak mau diwawancarai, enggak apa-apa. Gitu. Makanya memang izin untuk mohon izin Pak, saya mau merekam. Mohon izin Pak wawancara. Begitu memang kode etiknya. Yang merekam diam-diam itu bisa dituntut sebenarnya. Yang merekam diam-diam dan merasa dirugikan bisa dituntut. Tetapi sengketanya sengketa pers. Nanti akan diberikan hak bicara, itu tidak ada hak pidananya kayaknya. Kalau seperti yang di Sumeneb, Yang mana itu? PMI yang sampai heboh diunjuk rasa wartawannya gara-gara melibatkan organisasi, salah satu kader PMI ditangkap. Itu karena tidak minta izin atau gimana? Tidak mengkonfirmasi. Jadi misal ada pihak yang disebut dalam berita itu begini ya sudah. Dalam berita itu begini. Siapa nama kamu? Dipanggil? Rukoy. Jadi misal Rukoy ditetapkan sebagai tersangka prestasi misalnya berprestasi. Apa yang disebut saya dalam berita harus dikonfirmasi ke Rukoy. Kalau tidak ada ke keluarganya. Kalau tidak ada siapapun yang bersiap gitu. Kalau sudah tidak berkenan, tidak masalah, yang penting ada upaya mengkonfirmasi. Saya tidak benar-benar tahu, saya sudah lupa kasus yang di Sumeneb, yang di Sumeneb. Soal pemberitaan 2 tersangka dari oknum
teman-teman organisasi PMI saya tidak tahu, lupa sudah. Namun yang pasti saya melihat gerakan itu saya pikir di luar konteks lah. Di luar konteks itu mungkin itu adalah emosional teman-teman PMI untuk kemudian ikut demo ke sana. Cuman kalau saya melihat persoalan persnya memang apa yang disebut dalam pemberitaan itu harus dikonfirmasi. Ya kalau ada oknum PMI ya konfirmasi ke ketua cabangnya benar tidak. Jangan-jangan bukan PMI kan begitu maksudnya. Apakah sudah pada validasi itu PMI kan begitu. Oke. Masih ada yang ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak untuk apa ya, orang yang oknum yang sudah tidak mau diajak, tidak mau di wartawan kah? Wawancara itu kok masih muncul beritanya? Kak itu apa ya? Contohnya begini ya. Seorang melakukan pencurian, namun apa ya, orang yang mau diwawancarai itu tidak mau. Itu beritanya kok bisa masih keluar? Itu mengambil dari mana? Kamu lihat di mana contohnya? Saya itu pernah sama-sama di media, Kak. Ya gimana Di maksudnya? Google, hah? Di Google berita itu. Ya gimana contohnya? Ini biar jelas teman-teman bisa tahu kasusnya, nanti saya jelaskan. Contohnya kan begini. Pernah nggak maksudnya? Pernah ada kasus nggak? Kasus nggak? Ya pernah. Gimana kasusnya? Dari kasus tersebut langsung pada Kelebunan itu, Pak. Kelebunan di situ melakukan suap menyuap dan oleh pihak wartawan itu mau mewawancarai, namun Kelebunan tersebut tidak mau. Terus? Tapi berita tersebut tetap muncul. Itu, Apa yang muncul statementnya? Kades kan nggak ngomong nih ya? Iya. Kades nggak ngomong. Itu uang nyuapnya itu, Pak, yang muncul. Ya berarti dia karena statementnya Kades nggak muncul, nggak muncul di berita toh, tapi suap menyuap muncul. Masalah nyuap atau tidaknya itu kan belum tahu saya, tapi kabarnya dia menyuap. Itu saya baca dari beritanya. Ya maksud saya karena sumber data dari berita itu tidak hanya wawancara. Iya. Misal menemukan fakta nih ya, ada pelaku, ada korban, ada pelaku transaksi. Ini orangnya Kades ini orangnya Kades ini, transaksi. Wartawan pegang datanya. Wartawan sudah pegang datanya dia. Sudah ada datanya, screenshot, rekaman, bahkan ada video, sudah jelas transaksi misalnya. Sudah jelas itu transaksi, wawancara ke Kades. Pak Kades, orang sampean kok nyogok money politik? Mohon maaf saya tidak bisa diwawancarai. Ya bisa terbit beritanya. Bisa terbit tetap. Begitu. Yang penting faktanya ada. Bukankah wartawan itu ada ketika dipanggil kan? Enggak harus. Berarti wawancara itu wartawan itu Bisa cari sendiri. bisa jadi. Betul. Gitu. Untuk izin dan tidaknya itu kan tidak diperbolehkan kalau memang pihaknya orangnya tidak mau diwawancara kan? Enggak harus, enggak Dan apa-apa. tidak mau diberi izin. Enggak apa-apa, orangnya enggak apa-apa. Jadi misal sampai berita ini diturunkan, kepala desa belum siap untuk dimintai keterangan. Begitu. Tapi sudah fakta. Sama dengan wartawan kalau nggak salah wartawan Tempo ya. Wartawan Tempo itu sebelum wawancara ke orang sudah tahu datanya. Jadi misal ya, ada satu tersangka kasus pornografi. Tempo itu sudah tahu datanya semua itu. Jadi Tempo hanya nanya, kamu bener nggak jadi tersangka? Yang diharapkan Tempo, si pelaku menjawab tidak gitu. Si pelaku menjawab tidak, tapi dia datanya sudah ada. Nggak masalah itu. Membenturkan Itu. Jadi nggak ada masalah. Nah kan pertanyaannya mungkin yang kamu bingungkan, yang dianggap layak berita dan nggak berita apa sih? Kan begitu kan. Jadi ada nanti unsur-unsur ini yang disebut layak berita. Salah satunya adalah magnitude. Ini isu yang kemudian berhubungan dengan demokrasi. Karena fungsi pers itu kan demokrasi tuh. Menjadi pilar keempat demokrasi tuh. Money politik gitu kan. Itu bagian yang merusak demokrasi. Nah, pers masuk di situ. Yang mencidrai demokrasi itu pasti pers bisa masuk. Ada penganiayaan, tersangkanya nggak dihukum, itu kan melanggar HAM toh, mencidrai demokrasi juga toh, mencitrai kesetaraan toh akhirnya pers masuk di situ. Ini kok ada orang menganiaya nggak dihukum,
diberitakanlah sama pers agar orang tahu. Ketika orang tahu, seperti kita ini tahu, maka muncullah yang dimaksud dengan opini publik. Opini publik ini titik kulminasinya adalah aksi demonstrasi. Itu maksudnya. Tujuan pers itu memberitakan agar orang tahu. Iya, kok ya ini kok ada pelaku penganiayaan ini kok enggak di penjara gitu kan. Publik tahu akhirnya. Ketika publik tahu, ada opini publik, oh ini polisi bermain. Ketika sudah opini publik polisi bermain, masyarakat marah dan berkumpul dan demo. Fungsinya pers di situ menggali informasi yang kemudian bisa menciptakan opini publik. Kamu bisa beropini, oh begini ya. Fungsinya pers itu hanya membuka keran loh ya, membuka keran fakta. Yang opini yang mengawal kebenarannya adalah kalian semua masyarakat itu. Itu maksudnya. Makanya wartawan yang baik akan menciptakan demokrasi yang baik. Kata Andreas Harsono itu, Donald Trump tidak terpilih lagi di Amerika itu gara-gara peran wartawan loh ya. Jadi Trump itu katanya tidak bayar pajak, tidak bayar apa, dibongkar sama wartawan, diberitakan. Akhirnya Trump tidak terpilih lagi di Amerika. Sekarang menjadi Biden. Jadi kalau wartawannya baik di Pamekasan, ada pemimpin buruk dan terpilih lagi, itu berarti fungsi persnya nggak jalan. Ada bupati misalnya korupsi, terpilih lagi, itu berarti persnya yang nggak beres, karena nggak memberitakan fakta-fakta keburukannya. Begitu. Paham ya? Jadi kalau ada kalau ada presma terpilih lagi, padahal dia berbuat buruk, berarti LPM-nya nggak jalan. Gitu. Sering terjadi. Oke, yang lain?